Ya, yang tadi kita saksikan adalah dampak corona terhadap perekonomian kita. Saya ingin ke Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Pak Haryadi Sukamdhani. Seberapa memukul ini? Ya, Seberapa memukul, Pak Haryadi? kebetulan ya kan saya ketua umum dua organisasi, satu Apindo, satu lagi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Yang sangat terkait. Sangat terkait. Jadi kalau saya ambil data yang PHRI dulu ya dari hotel itu saja, kita tahun lalu kalau dampak langsung dari Tiongkok ya yang turis tahun lalu kan 2 juta. Kita perkirakan tahun ini mungkin yang udah hilang 1 juta karena dia peak seasonnya di bulan Januari sampai dengan Maret karena ada Chinese New Year. Jadi kalau kita ambil 1 juta aja kita udah kehilangan 1,1 miliar dolar hanya dari turis Tiongkok yang hilang. Nah belum lagi juga kita kehilangan ikutan dari turis dari yang lainnya yang juga terdampak. Jadi kalau kita melihat penurunan dari maskapai penerbangan juga udah mencatat dropnya juga udah 50%. Jadi kalau kita hitung-hitung gitu ya, mungkin kalau dari sektor pariwisata sendiri aja mungkin sudah lebih dari 2,5 miliar dolar sendiri selama kurun waktu 3 bulan ini. Dan kalau kita lihat dari sektor yang lain, manufaktur, yang jelas kita sangat tergantung dengan Tiongkok untuk bahan baku, baik itu untuk farmasi, untuk bahan makanan, garment, dan juga barang spare part dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat kondisi itu Mbak Nana memang tidak mudah. Dan sekarang yang justru yang paling penting, yang ini juga kebetulan ada Pak Yuri, dari sektor yang paling terdampak ini kan adalah hotel dan restoran ya, yang langsung karena itu transmisinya tadi disampaikan adalah orang. Nah ini yang sampai hari ini belum jelas arahnya mau kemana Mbak. Dan justru yang kami melihat ini justru dampaknya itu kan kalau hotel itu kan ada lebih dari 500 supply chain-nya Mbak. Mulai dari UKM sampai dengan barang-barang kebutuhan yang tidak fast moving ya. Nah ini lalu bagaimana, karena dampak ini menurut saya akan sangat besar sekali. Di Indonesia itu sekarang lebih dari 1 juta kamar yang ada, baik yang bintang maupun non bintang. Kalau itu semua terdampak semua secara keseluruhan, ini bagaimana ikutan? Nah ini yang juga kita belum pasti dari sisi kebijakan pemerintah gimana, karena kami sampai hari ini belum clear kalau seperti ini gimana, apakah kita akan terus beroperasi yang namanya hotel dan restoran ini atau harus dikurangi. Tadi Bapak-bapak gubernurnya kan bilang keramaian akan dikurangi dan sebagainya. Itu dampaknya sangat luar biasa. Bahkan pemerintah sendiri sudah Kalau yang sekarang diambil oleh teman-teman pengusaha, rata-rata mereka dengan sendirinya mengurangi karena tidak, artinya gini, kita kan tetap harus cash flow kan jadi masalah Mbak. Ini kalau misalnya drop cash flow-nya kan nol gitu loh. Ini kan dampaknya ntar ya tadi ke supply chain, banknya juga gimana nih, jelas nggak bayar banknya ntar pasti bermasalah dengan banknya, dengan pajak juga. Nah yang kita tidak terkonfirmasi itu adalah sekarang bagaimana penyelesaian daripada masalah dampak ekonominya. Nah, kita keselamatan nomor 1 ya, tapi di ekonominya bagaimana? Tadi sempat waktu di ruang offer saya ngobrol dengan Pak Yuri kalau seperti ini gimana sih sebetulnya? Kita harus stop atau jalan terus? Pak Yuri bilang sebetulnya sepanjang bahwa ada self control dari masyarakat, sebetulnya tidak perlu harus terlalu berlebihan paniknya dan sebagainya. Tapi ini kan harus disosialisasikan Mbak. Nggak bisa kita hanya melihat dari segi case daripada dampak di orangnya tapi tidak melihat dari dampak ekonominya. Nah kalau ini terus-terusan terjadi juga akan repot. Di Pak Anies sendiri juga. Di sektor-sektor lain gambarannya selain di 2 sektor yang tadi memang Anda ketuanya, selain hotel dan pariwisata dan sebagainya? Yang jelas kalau di manufaktur itu sekarang yang terjadi adalah yang bahan bakunya dari Tiongkok itu sudah bilang bahwa mereka akan stop produksi dalam bulan Maret ini. Karena bukan memang artinya pekerja pabriknya juga kemungkinan? Iya, kemarin juga ada. Kalau itu case-nya juga agak sulit ya, karena mereka bahan bakunya tidak mudah untuk menggantikannya. Seperti farmasi juga demikian. Seperti yang terkait dengan bahan makanan juga begitu. Jadi ini semuanya kan jadi masalah Mbak. Jadi kalau boleh saya sampaikan, kalau yang terkait dengan manufaktur ya dia juga sama kesulitannya. Kesemuanya ini yang belum clear adalah bagaimana payung hukumnya untuk mereka itu dengan kaitan dengan perbankannya. Hari ini kita sudah menyampaikan kepada OJK, surat kepada OJK untuk pelonggaran relaksasi dari untuk pembayaran baik cicilan maupun pokoknya bank, dan juga kita meminta juga kelonggaran dari sisi fiskal, dari pajaknya. Dan ini termasuk juga dari pemerintah daerah untuk pajak hotel dan restoran juga pasti yang nggak mungkin akan tercapai. Ini juga mungkin Pak Anies dan Pak Emil mungkin perlu juga kita duduk bareng, kayaknya nggak mungkin Pak, karena pasti uang yang terkolek untuk PHR itu pasti akan terpakai untuk operasional begitu. Dan ancaman PHK itu di depan mata? Ya sudah terjadi sebenarnya gini Mbak. Jadi yang dalam tanda petik ya, di sektor hotel dan restoran itu ada yang sifatnya adalah dibayar
harian, kita bilang daily worker. Nah sekarang ini daily worker udah pasti tidak dipakai. Dan yang sekarang hotel juga udah mulai di Bali sudah mulai merumahkan. Merumahkan itu artinya untuk menjaga cash flow Mbak. Jadi separuh itu masuk, separuh enggak. Artinya apa? Untuk mengurangi beban tenaga kerja. Jadi kalau di hotel dan restoran itu biaya terbesar itu adalah di nomor satu tenaga kerja, kedua adalah listrik. Ya itu jadi dua hal ini yang kalau listrik udah pasti drop karena pemakaian ruangannya kan lebih sedikit. Tapi kalau yang orang ini juga dampaknya juga luar biasa juga ini karena jumlah yang terlibat di dalam industri ini cukup besar Mbak. Oke, itu hal-hal yang memang harus kita antisipasi juga. Nanti saya akan minta tanggapannya, tapi kita harus break sementara. Tetap di Mata Najwa, kami kembali.